hu ahad. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi firlana wal muslimin wa walidayna wa auladana. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi zidna ilman nafi'an wa rizqana mubarakan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi hablana rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbalan. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Rabbi atina hasanatan fid dunya wal akhirah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Wa minka salam, salim lana wa bidinina wal muslimin. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Antas salam wa minkas salam, salim lana ila subuli salam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Fa'ataina rahmatas salam wa warisa darassalam. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim. 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 Hakim. Bismillah, 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 bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 bismillah,
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, 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 Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bismillah, 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 Bismillah. Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah, Allahu, 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 Allah. Hayanakum sifat Allah, hayanarik wahdaniyatan Allahu wujud idam baqa mukhalafatuhu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iyadat ilmun hayun sama basar kalamun qadiran muridan aliman layan sami'an basyiran mutakalliman. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adada rizqihi wa ridha ni'amihi wa zinata hamdihi wa midada ihsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah ab'asu li kitabi Syekh Ibnu Athaillah Al-Hikam wa nafa'ana bihi wa ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Ibnu Athaillah Allah memberkahi kehidupan kita, Allah menambahkan rezeki dan nikmatnya selalu kepada kita. Mudah-mudahan Allah selalu menggolongkan kita ke dalam golongan hamba-hambanya yang soleh, ikut dan bersama baginda Nabi SAW di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Minggu kemarin saya Ibnu Athaillah mengisahkan tentang bagaimana ada hamba-hamba Allah istighalan bijikrihi an mas'alatihi. Terjadi dua keadaan perbandingan kemarin, apakah bagus banyak berdoa ataukah banyak berzikir. Maka terjadi dua golongan lagi pendapat. Ada yang mengatakan ulama lebih bagus banyak berdoa, ada lagi ulama mengatakan lebih banyak berzikir. Karena dua-duanya ada hadisnya, ada dasarnya, ada maksudnya masing-masing di dalam Al-Quran. Artinya doa itu sangat bagus, zikir itu juga sangat bagus. Saya Ibnu Athaillah akhirnya memberikan jalan keluar bahwa ada saatnya kita berdoa, ada saatnya kita selalu banyak mengingat Allah Azza wa Jalla. Kemudian mengambil pendapat daripada pendapat yang lain ulama seperti Al-Wasiti kemarin, bahwa
Berdoalah tapi kita mengerti dan tahu sesungguhnya berdoa itu bukanlah menuntut Allah, tetapi hanya menjohirkan kehendak Allah, bahwa Allah ingin mengabulkan permintaan hambanya, menjohirkan, menampakkan kebesaran dan kekuasaan Allah aja wa jalla. Innama yuzakkaru mayyajuzu alaihi ikfal al-ikfal. Sesungguhnya yuzakkaru mayyajuzu alaihi al-ikfal. Sesungguhnya yuzakkaru, ada orang yang diperingati, mayyajuzu alaihi al-ikfal, diberi peringatan, sering diberi peringatan. Kalau dalam hidup hari-hari yang sering diberi ingat itu adalah anak kecil, ya lah. Kita melajari anak kita hari-hari itu kadang-kadang, oh nak, sudahkah sholat, ya kah, sudahkah sholat. Akhirnya anak mendengar terus. Kenapa? Karena anak seringkali lalai, karena dia seringkali tidak tahu. Wa innama yunabbahu may yumkinu minhul ihmal. Sesungguhnya ada orang lagi yang harus ditegur, bila orang itu dalam keadaan ihmal ini teledor, lalai. Jadi apa beda antara ditegur dan diberi peringatan? Mirip-mirip lah, tapi kalau diingatkan itu berarti orangnya lupa. Kalau teledor itu berbahaya, bisa sesat. Kalau supir menyupir mobil, kalau teledor kayak apa toh? Bisa tujuannya ke mana? Ke Kalimantan Timur, bisa tak ke Kalimantan Barat tuh tujuannya ya lah. Nah, itu namanya teledor, ya lah. Tapi ada lagi yang diingatkan aja. Mungkin tujuannya ke Kaltim tuh, tapi karena dia lalai sedikit-sedikit ditentukan orang bahwa ke Kaltim itu, ke Kalimantan Timur itu harus datangnya besok pagi jam 2. Gara-gara dia lalai karena sering singgah minum kopi dulu, karena tidur-tiduran di jalan, di tempat, di warung-warung, akhirnya datang ke Kalimantan Timur bukan pagi tapi siang hari. Yalah, berarti dia lalai. Maka supir seperti ini harus dibuat peringatan atau diingatkan. Ada lagi supir yang berbahaya karena dia ceroboh, merasa tahu, merasa sombong, dia harus ditegur. Kenapa? Tujuannya ke Kaltim, kenapa ke Kalimantan Barat? Ya kah? Nah, ini bahaya. Ada dua hal keadaan itu manusia, dan itu bagi manusia itu bisa terjadi itu. Pertanyaannya, kata Syekh Ibnu Athaillah, bagaimana pada saat engkau berdoa kepada Tuhanmu? No, apakah engkau sedang memperingati Tuhan, memperingatkan Tuhan, atau justru engkau sendiri sedang menegur Tuhan kalian? Oke, betul. Kalau membayangkanlah, jangan-jangan kamu berdoa selama ini, ya kah, mengingatkan Tuhan. Jangan-jangan selama ini engkau berdoa menegur Tuhan. Ya Allah, sampai menangis-nangis kita, ya Allah. Oh, nangis-nangisnya di hadapan orang banyak, Bang, biasanya kayak itulah. Ya Allah, kalau engkau tidak tolong, dunia ini akan kiamat, ya Allah, misalnya lah. Sampai menangis-nangis, sampai apa sebagainya. Engkau itu sedang memperingati Tuhan kah? Memperingatkan Tuhan kah? Atau menegur Tuhan kah? Tidak bisa mengatur waktunya. Wah, ya kah? Nah, ya Allah, beri hamba rezeki, ya Allah, beri hamba rezeki, ya Allah. Kalau tidak engkau beri rezeki, mati hari ini hamba, ya. Kamu sedang mengingatkan Tuhan atau sedang menegur Tuhan? Yo, subhanallah. Nah, artinya kita dalam berdoa itu hati kita harus ada perasaan seperti itu. Bukan seperti itu hati kita. Jangan sampai kita berdoa itu seolah-olah menegur Tuhan apa, ya lah, atau setidaknya memperingatkan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Coba lihat. Innama yuzakkaru ay bidu'ai, yaitu ketika engkau berdoa, mayyajuju alaihil iqbal, tidak layak
kamu dalam doa itu mengandung pengertian kamu mengingatkan kepada Tuhan. Kayak apa kata-kata mengingatkan Tuhan tuh? Cuma ada kadang-kadang lah, tanpa sadar lah, yalah, kita tidak sadar. Nah, atau kata-kata hari-hari kadang-kadang kita mau unjun mungkin dapat 3 ekor ikan aja, ya kelak seharian dong unjun 3 ekor ya Tuhan ya. Nah, Tuhan, apa Tuhan tidak menolongku hari ini? No, nyinggung Tuhan enggak? Nyinggung. Kayaknya Tuhan tidak bisa mengatur keadaan diri kita. Hati-hati itu. Atau berdoa. Makanya kalau doa, ya paling bagus tuh kita tahu doa yang kita baca. Malam ini ada 3 nasid zikir. Nah, nasid zikir, merasa nasid zikir lah. Nanti kita pelajari bagaimana itu, supaya mengumandangkan doa dalam arti yang baik. Nah, anak-anaknya ada nah. Anak-anak soleh. Ayis sahwi bi an yakuna indahu goflatun wa adamun ilmi bijahi sa'il. Apa engkau lupa siapa Tuhanmu? Bi ayyakuna indahu goflah. Orang yang engkau beri peringatan itu ialah cocoknya adalah bagi orang yang goflah, orang yang lalai. Orang yang lalai itu yang paling bagus engkau ingatkan. Tidak mungkin Allah itu lalai. Wa adamu ilmi bijahi sa'il. Yang mungkin cocok bagi anak-anak kah? Itu yang perlu diperingatkan. Atau bagi orang yang lalai itu yang baru engkau peringatkan. Maka bila itu terjadi, engkau harus mengingatkan. Hal yang sepele dalam hari-hari, nak, nanti jam, misalnya Anda tidur, nanti jam 4 waktu ajan, bangunkan abah. Waktu ajan asar nanti bangunkan abah bila masih tertidur. Tiap hari seperti itu misalnya. Si anak masih aja bisa lalai, lupa si anak. Terpaksa kita berkata lagi, nak, bangunkan aku. Setiap hari kita. Kenapa jadi kita lakukan? Karena dia adalah anak-anak. Coba dengan Tuhanmu, apa kamu seperti itu berani? Payujakkarahu bisu'ali wa inna ma yunabbahu bimakna yuzakkaru may yumkinu minhul ihmal ay adamu i'tina'i bihali sa'il. Bahasa yang lebih bebas, sesungguhnya orang yang bisa engkau peringatkan itu adalah orang biasa saja, sedangkan Tuhanmu dalam doamu engkau tidak layak mengingatkan Tuhanmu. Wa innama yunabbahu bimakna yuzakkaru, atau engkau membuat peringatan pula, menegur seseorang, maka tidaklah harusnya engkau samakan dengan Tuhanmu. A'damul i'tina, Tuhan itu bukan tidak ada perhatian padamu, sangat memperhatikan kepadamu. Bihali sa'il ma ilmihi, karena Allah itu bersama dengan ilmunya, sedangkan ilmu itu hanyalah sifat bagi Allah. Jadi pada dasarnya Allah itu supaya kita bisa pahami Allah itu, kita adakan sifat-sifatnya, yalah, kidam, bako, mukhalafatul hawadis, yalah. Kalau tanpa ada sifat, kita tidak mengerti Tuhan itu bagaimana, karena lemahnya akal kita. Sifat saja kita tidak sempurna, maka kita lagi melakukan namanya melihatnya asma-asma Allah, nama-nama Allah. Adalah gelar Allah tuh maha lalai, adalah ndak ada Allah. Allah maha lalai, adalah ndak ada. Nah, jangan berani-berani kamu mengingatkan Allah di hatimu seolah-olah Allah tidak lupa, ya Kak? Nah, ini persoalannya. Pada saat kita mengukir kata kita, jangan sampai di situ bermakna mengingatkan Allah. Bihali pahaja mustahilun alallahi ta'ala walija kana
tarkut talabi indaha ulai. Karena itu orang-orang yang dekat kepada Allah seringkali mereka berpikir lama untuk berdoa. Bahkan sebagian mereka meninggalkan diri mereka untuk berdoa karena takutnya mereka menyusun kata atau kata-katanya sudah bagus, di hati masih terkeluar bisikan seolah-olah mengingatkan Allah aja wajalla. Mengalibanalah Allahumma as'aluka ridhoka wal jannah wa a'udzubika min syaqatika wan nar. Kadang doa Nabi itu unik. Allahumma as'aluka ridhoka, ya Allah aku mohon padamu ridhomu dan surgamu. Meminta surga. Tapi di hadis lain, jangan kamu beribadah itu meminta surga, kata Nabi. Apa bedanya? Maksud Nabi, tujuan kita jangan surga. Kalau soal berdoa meminta kepada Allah surga itu bagus saja. Nah, bedakan antara meminta dengan bertujuan. Allahu Akbar, sembahyang kita beramalan, ibadah Ramadan, ibadah apa, semuanya liwajhillah, karena ingin mendekatkan diri kepada Allah aja wajalla. Kalau soal meminta, silahkan aja meminta. Kenapa engkau meminta? Harus ada ilmunya dalam meminta kepada Allah aja wajalla. Bila tidak ada ilmunya, bisa tergugur di sini mengingatkan Tuhan atau menegur Allah aja wajalla. Bila sudah ini terjadi, rusak dah kita, amal kita rusak dah. Oh yuk, beratnya lah. Wahaula adaban, itulah adab bagi mereka. Subhanallah. Wasu'ila al-Wasiti, Imam Wasiti pernah ditanya, ayyada'u faqala. Ketika ditanya Imam Wasiti, kenapa engkau ini jarang sekali berdoa wahai Imam Wasiti? Kenapa jadi jarang banget engkau ini berdoa? Yalah, kecuali untuk berdoa untuk jamaah Sidin berdoa, tapi begitu Sidin sendiri jarang Sidin berdoa. Untuk diri, kepentingan kita, diri Sidin sendiri jarang berdoa Sidin. Mendoakan orang banyak aja Sidin, tapi mendoakan diri sendiri jarang Sidin. Pokola aksha inda'autu ayyuqala li in sa'altana. Nah, Jasidin, aku khawatir jika aku berdoa, ayyuqala, aku berkata sesuatu kepada Tuhan untuk diriku, in sa'altana malaka indana. Aku khawatir berdoa dengan Tuhan, di hatiku timbul lalu ada pertanyaan di hatiku, Wasiti, kamu meminta apa? Padahal kamu sudah punya. Nah gitu, malaka indana, padahal itu juga ada di tempat kami. Bukankah kamu menyekutukan sesuatu permintaan? Nah sebaliknya, pakot atahamtana atahammatna, nah, gitulah. Maka apakah engkau tidak memperhatikan kami? Atau sebaliknya, wa in sa'altuna, andaikan aku meminta kepada Tuhan. Salahnya, wa in sa'altana, jika engkau meminta kepada kami, malai salaka pakot asaat sana'a alaina, jika engkau meminta kepada kami sesuatu malai salaka, sesuatu yang tidak ada pada dirimu, pakot asaat sana, engkau pasti menutup atau melakukan di hatimu ada kejahatan, keburukan kepada Tuhanmu, seolah-olah Allah selama ini tidak memberi kamu. No, kayak Pak, saya bingung jar Al-Wasiti berdoa. Jadi kayak ini maksudnya. Pertama, Imam Wasiti hendak berdoa, lalu ada bisikan di hati, Wasiti, nah kamu minta apa? Padahal kan kamu sudah saya beri semuaan. Bingung aku juga Wasiti, berdoa apa aku nih? Kemudian aku merasa ada yang belum diberi Allah. Timbul lagi pikiran, maka sudah aku berikan semuaan. Ayo, ya Allah beri rezeki, sudah kami berikan rezeki selama ini. Yuk minta apa lagi? Yalah, subhanallah. Atau ya Allah berilah aku kehidupan yang bahagia, gitu kan? Dah kita minta kepada Allah bahagia. Lalu ada timbul pertanyaan dia Wasiti, manusia, atau Wasiti,
Apa Allah tidak cukup memperhatikanmu selama ini? Apa kamu tidak bahagia sekarang? Atau kamu menuduh Tuhanmu tidak memperhatikan dirimu? Ini berat jarimu, setiap aku kebingungan soal-soal seperti ini. Sehingga aku lebih baik diam dan aku mengingat Allah aja wajalla. Nah, ini kelompok yang tadi berharap dengan zikrullah kepada Allah aja wajalla. Jikalau ada kelompok seperti ini, tidak apa-apa, boleh saja, silahkan. Ada lagi kelompok kedua yang kemarin berdoa, dia bersungguh-sungguh kepada Allah, tapi di hatinya bahwa doa itu adalah johirnya kekuasaan dan keagungan Allah aja wajalla. Jadi tidak ada kecacatan di dalam berdoa itu, ya lah. Nah, jadi jangan sampai kita seolah-olah menuduh Allah itu lalai dalam memberi, atau Allah itu perlu ditegur. Biasanya kalimat peneguran itu kenapa dengan pertanyaan kenapa? Iyalah, kenapa? Kenapa Allah ini memberiku anak, misalnya perempuan aja? Nah, ya kah? Tapi boleh aja berpikiran seperti itu. Cuma ada seolah-olah Allah itu salah kayak itu. Nah, memberi itu model ada di hati, tapi ini perkataan batiniah lah. Kalau kenapa itu untuk mencari hikmah tidak apa-apa, boleh. Kalau pertanyaannya kenapa untuk mencari hikmah, itu boleh, tidak apa-apa. Asal jangan hikmah nang jualan pisang goreng itu lain lah. Ini maksudnya. Tetapi ketika kita bertanya kenapa, tapi ada semacam seolah-olah Allah itu ada salah kayak itu. Nah, ma laisa laka bihi ilmu. Nah, inilah tidak ada keilmuan pada diri kita. Jadi jangan sampai keadaan itu terjadi pada diri kita. Nah, waqad qala Allah Ta'ala apatatma'una ayyu'minu lakum. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75 Allah berfirman, apakah kalian hai orang-orang beriman menginginkan mereka tuh mengimani kalian? Maksudnya beriman, mempercayai kalian. Siapa yang menentukan kehidupan ini? Jadi kaum muslimin itu berharap sekali orang-orang itu masuk Islam. Dulu kan ada orang Yahudi, ada orang Nasrani, ya lah, ada orang kafir Quraisy, berharap semuanya Islam. Tapi belum juga harapan mereka itu tercapai. Malah mereka ketika di Mekah dikucilkan, diembargo, disakiti. Ayat turun mengingatkan. Kenapa Tuhan ini Kenapa Tuhan ini tidak, kalau memang agama ini adalah agama kebenaran, benar, seolah-olah ada yang menggeretek seperti itu kah? Bergeretek bahasa Banjar. Ada bisikan di hati seolah-olah kalau memang agamamu ini, agama Allah ini benar, agama Allah, pasti cepat ditolong. Kenyataannya masih, malah kenapa justru disuruh pindah hijrah ke Madinah yang jalannya 500 km. Perjalanan antara Mekah ke Madinah itu 500 km. Ada apa ini? Seharusnya, atau mungkin kalau di sini malam minggu kita jamaah banyak malam minggu, hujan tiba-tiba lebat. Kenapa Tuhan ini jadi menghujanakan? Yalah, kenapa jadi menghujanakan? Di hati geretek dah. Bisa kan terjadi? Bisa. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu. Wala yahtazu ila tanbihi. Ketahuilah, Allah itu la yahtazu ila tanbihi. Tidak berhajat untuk diberi peringatan, untuk diberi teguran oleh kamu. Tidak boleh kamu. Li'annahu la yahmiluka bima. Karena Allah itu, kata Syekh Muhammad Ajibah, dia tidak pernah tidak memperhatikan kamu. Dia tidak pernah mengabaikan dirimu selama ini. Seperti firman Allah, rezeki yang kita terima, hari-hari yang kita terima, wa madabbatum fil ardi ma fil ardi illa Allahi rizqu. Tidak ada seorang jua pun atau seekor binatang hewan sekalipun hewan itu melata,
illa 'alallahi rizqa, kecuali Allah berikan rezeki untuknya. Jadi kita ini diberikan Tuhan rezeki terus, begitu memperhatikannya Allah Azza wa Jalla. Banyak yang secara logika kita ini sudah habis, tapi tidak terjadi logika itu. Dilihat dari dimensi, kalau dilihat dari ilmu pengetahuan, kita ini kalau secara ilmu pengetahuan tidak mungkin tinggal di Banjarmasin. Mungkin kalau secara ilmu pengetahuan kita diusulkan untuk tinggal di daerah dataran tinggi, ya enggak? Daerah mana misalnya? Nah, daerah Martapura kah? Daerah apa lagi? Rantau kah? Ya lah. Nah, itu yang bagus, dataran lebih tinggi. Daerah mulai gunung-gunung kan? Anehnya masyarakat yang paling banyak yang hidup di mana? Di pinggiran sungai. Ya lah, dekat dengan laut. Masya Allah, maunya di sini mengeluarkan uang, habis biaya sedemikian rupa. Kekerasan hati kita hanya ingin tetap di pinggir sungai, di pinggir laut, di pinggir apa? Ya kah? Kenapa tidak pindah? Tapi Allah tetap menyokong kita, menolong kita untuk bisa hidup di Banjarmasin ini. Ada yang tinggal di Tamban, maunya tinggal di Tamban, tapi Allah menolong. Di Tamban masih bisa tumbuh padi, yalah ditolong Allah lah. Nah, di Banjarmasin kenapa orang masih tinggal di Banjarmasin juga? Karena rezeki masih ada di Banjarmasin, yalah. Coba kalau habis dari rezeki, pekerjaannya kita bisa pindah ke lain kelak, yalah. Kalau di sini bekerja sudah diberhentikan orang, di misalnya kita di mana, pindah kita ke Tanjung karena diterima di Tanjung, akhirnya kita pindah di Tanjung. Ini keadaan kita, kenyataan sekarang. Maka Allah menyokong kita untuk tetap hidup di tempat ini. Subhanallah. Makanya kalau Nabi itu berada di suatu tempat, Nabi itu kalau berada di suatu tempat atau tempat yang baru, beliau berdoa, Allahumma as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'dah wa ujubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'dah. Beliau tidak mengkritik-kritik tempat, tidak. Kita ini kan bisa mengkritik lah. Jangan itu durian, melihat durian aja, wah duriannya aneh juga, makanannya nyaman tapi potongannya tidak baik, lalu namanya duren. Duda pak, duda keren. Ya kan? Allahumma janabi as'aluka khaira, ya Allah hamba mohon banyak kebaikan, ma fi hadzal yaum, pada hari ini, wa ma ba'dah, dan sesudah hari ini, wa ujubika, aku berlindung kepadamu, min syarri ma fi hadzal yaum, dari keburukan hari ini, wa ma ba'dah, dan apa sesudah hari ini. Subhanallah. Itu Rasulullah itu orang yang terdidik adabnya kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya tidak mau jadi wali-wali. Kenapa? Ternyata batin kita kurang beradab kepada Allah Azza wa Jalla. Banyak sudah amalan, banyak sudah macam-macam amalan misi. Nggak mau jadi kekasih Allah, kenapa? Tidak mau jadi kekasih Nabi, kenapa? Karena adab kita masih belum kurang. Wal haqqu ta'ala ya la yajuju alaihil ihtimal ihmali likamali kudratihi, karena sempurnanya kekuasaan Allah itu Anda tidak bisa membayangkan, maka tidak ada sedikit jualah Tuhan itu lalai dalam memperhatikan hambanya. Wa qudratihi wa ihatati ilmihi, karena ilmunya meliputi semuanya. Maksud ilmu itu adalah pengetahuannya meliputi semuanya, tidak ada kelalaian pada Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, wa kullu syai'in indahu bimiqdarin, tiap-tiap sesuatu itu indahu bimiqdarin, sudah diatur Tuhan, sudah ditentukan Tuhan, pil ajal, dalam ajalinya. Ayo, jadi tidak ada diajali itu kesalahan. Apa yang terjadi saat ini membuktikan ilmu Allah itu seimbang dengan kudrat kekuasaannya.
Artinya tidak ada yang lalai. Terakhir, wa doa fil Qur'anil Karim, dan adapun doa itu terjadi, itulah yang terjadi. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Nah, ini Quran surah Ibrahim, doa yang dikumandangkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Wahai Tuhan kami, ighfirli, ampuni aku, wali walidayya, dan kedua ibu bapakku, dan orang-orang mukmin yauma yaqumul hisab, pada hari nanti dihisab. Jadi berdoa itu kita memilih yang paling utama itu apa? Ampuni aku ya Allah. Tapi yang terpenting ampunan itu ya Allah terjadi pada hari yaumil hisab. Ya kelak, kalau engkau tidak mau hari ini mengampuni, nah hari yaumil hisab barang ampuni kami. Oh ya kelak, mohon ya Allah. Jadi kita benar-benar tunduk perasaan bahwa kita sangat berharap kepada Allah Azza wa Jalla dalam doa kita itu, sembari kita menyadari di hati kita untuk menjohirkan kehebatan Allah Azza wa Jalla, menampakkan keagungan Allah Azza wa Jalla. Tidak sedikit pun Allah itu kekurangan dan lalai. Bahwa doa kita ini hanyalah kata-kata yang kita ucapkan. Allah akan lebih lagi memberi dari apa yang kita ucapkan. Bahkan ada banyak Allah berikan kepada kita berbagai hal yang belum kita ucapkan, Allah sudah memberikan kepada kita. Ya kalau lah waktu kita lahir toh, ya kalau sempurna, kalau kita lahir bisa mendengar, bisa melihat, duduk, kita bisa berdoa waktu itu sudahlah kita bisa berdoa. Belum mah. Adalah kita, ya Allah, bilanya hamba lahir ke dunia, makane hamba susu ya kelak, atau dapat menyusu dengan ibu bapak, dengan ibu misalnya, adalah kayak itu kita. Enggak ada kita berdoa gitu, diajari berdoa aja tidak ada. Siapa yang bisa kita sendiri tidak mengerti doa lagi. Lalu apa yang terjadi? Allah memberi sebelum kita pinta. Wah, kau ambillah. Jadi kita tahu bahwa tidak meminta pun Allah memberi. Namun bukan berarti kita tidak meminta, kita meminta semata menjohirkan keagungan kebesaran Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan dapat dimengerti, mudah-mudahan kita dapat nikmat atas pengetahuan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli سيدنا محمد خزن الرزق ومفتاحها وكاثر النفور ومضاعفتها ونور البركات وسعادتها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد خزن الرزق ومفتاحها وكاثر النكود ومضاعفتها ونور البركات وسعادتها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل